Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario skenario proses coaching antara Bu Riana dan Bu Isnatin Rosidatus Solihah. Di sini saya Bu Isnatin Rosidatus Solihah sebagai coach dan Bu Riana sebagai coachee. Skenario prosesnya, Bu Riana, seorang guru SD kelas 1 yang merasa khawatir pembelajaran yang dilaksanakan kurang menyenangkan dan kurang inovatif. Apalagi hari-hari ini anak-anak sudah mulai bosan dengan metode pembelajaran yang dikemas, yaitu pembelajaran yang berbantuan audiovisual. Anak-anak terlihat kurang antusias dan bosan dengan strategi pembelajaran Bu Riana. Bu Riana ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dengan rekan CGP yaitu Bu Titin agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan motivasi dan semangat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Assalamualaikum Bu Titin, bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu? Saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Titin. Waalaikumsalam Bu Riana. Alhamdulillah baik Bu. Iya Bu, dengan senang hati, nggak apa-apa, monggo. Oh iya Bu, ada apa ini? Bu Riana kok kelihatan kurang bersemangat hari ini? Iya, betul sekali Bu Titin. Sebenarnya bukan masalah yang besar sih Bu. Cuma saya itu pengen di coaching sama Bu Titin untuk perbaikan pembelajaran saya di kelas Bu Titin. Oh iya Bu Riana, saya siap membantu dan semoga nanti bisa memberikan pencerahan ke Bu Riana. Sebenarnya ada masalah apa Bu terkait pembelajaran di kelas Bu Riana? Iya Bu, ini loh Bu, di kelas saya itu kelas 1 kan Bu ya, saat ini kan anak-anak itu sudah mulai bosan Bu dan kurang sekali antusias dengan pembelajaran saya. Nah, saya itu sering menayangkan video pembelajaran dengan harapan itu anak-anak itu bisa tertarik dengan materi yang saya bawakan. Tapi dalam kenyataannya akhir-akhir ini anak-anak itu loh Bu, kok sekarang mulai bosan dan asik sendiri Bu malahan. Mereka mengamati buku dan sebagian lagi itu malah ngobrol sama teman-temannya. Oh iya. Jadi ini Bu Riana mau membahas murid-muridnya yang akhir-akhir ini sudah mulai bosan dan kurang bersemangat dengan pembelajaran yang panjenengan bawakan untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Kurang lebihnya seperti itu ya Bu Riana? Iya, betul sekali Bu. Jadi saya itu khawatir Bu, nantinya itu tujuan pembelajaran saya itu tidak bisa tercapai kalau dibiarkan masalah ini berlarut-larut Bu. Oh iya, sekilas saya mengamati dari pembicaraan Bu Riana itu jelas di kelas Bu Riana itu ada beberapa anak yang sudah mulai bosan dan tidak memperhatikan pembelajaran karena motivasi anak yang sudah mulai menurun gitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Padahal sebenarnya semangat dan motivasi anak-anak dalam mengikuti pembelajaran itu merupakan salah satu hal yang menurut saya itu paling penting untuk mengantarkan anak mencapai tujuan pembelajaran yang saya sampaikan Bu. Iya betul sekali Bu Riana. Apa yang panjenengan sampaikan, baiklah. Kira-kira apa yang ingin Bu Riana dapatkan nih dari obrolan kita hari ini nih Bu? Iya Bu, saya itu nantinya ingin mendapatkan ide, kemudian strategi pembelajaran yang kreatif, pembelajaran yang menyenangkan, untuk murid saya Bu, supaya kelas saya ini nantinya menjadi interaktif lagi seperti dulu-dulu itu loh Bu. Oh iya, baik. Jadi Bu Riana itu ini ide dan strategi apa yang akan dimunculkan gitu ya supaya terwujud pembelajaran yang interaktif. Seperti itu ya Bu Riana? Iya, betul sekali Bu Titin. Nah, supaya ini Bu,
anak-anak itu bisa lebih fokus dalam belajar Bu Titin, dan Iya. bisa proaktif, termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran itu nantinya. Oh, iya iya iya. Iya. Oh iya, tadi saya juga sudah mendengarkan panjenengan, Bu Riana menyampaikan ingin membuat apa itu strategi pembelajaran yang interaktif dengan metode dan strategi Betul, apa gitu nggih. Baiklah, iya betul. ngomong-ngomong sebelumnya saya ingin tanya nih sama Bu Riana, pembelajaran interaktif yang bagaimana yang ingin Bu Riana harapkan? Nah, misalnya seperti apa? Saya ingin tahu dulu itu, Bu. Iya, baik Bu. Begini loh Bu, saya kan sudah ini lama sekali mengajar di kelas awal ya Bu ya. Dan Iya ya. selama ini metode dan strategi yang saya terapkan itu masih biasa-biasa saja Bu. Sehingga seringkali itu anak-anak merasa bosan, kurang antusias dalam belajar. Bahkan sebagian itu tadi anak-anak bermain sendiri, ngobrol Oh, sendiri dengan teman-temannya, Bu. iya. Oh, iya, begitu ya, Bu. Maksudnya Bu Riana itu melaksanakan pembelajaran dengan metode dan strategi tadi sudah disampaikan yang masih biasa-biasa saja. Nah, tadi Iya, kan iya. Bu Riana menyampaikan seperti itu. Nah, itu Iya. maksudnya yang masih biasa-biasa saja itu bagaimana, Bu? Iya, saya itu menggunakan metode pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran itu, saya lebih banyak menggunakan metode demonstrasi Bu, dengan video pembelajaran dan strategi pembelajaran yang saya lakukan itu cenderung dominan di saya Bu, saya Oh, yang iya. aktif, jadi anak-anak itu Iya. pasif dalam kegiatan Iya. pembelajarannya Bu. Padahal Iya. sebelumnya ketika pembelajaran dengan video itu anak-anak antusias loh Bu, dulu itu. Oh gitu. Berarti sebelumnya di awal-awal ketika anak belum mendapatkan video dengan pembelajaran itu pasti antusias. Tapi lama-lama kalau seperti itu kan monoton, pasti anak-anak menjadi jenuh seperti itu. Nah, terpikir nggak pada Bu Riana itu pembelajaran yang tadi Bu Riana menyampaikan kan pembelajaran cenderung dominan, Bu Riana Iya, yang betul. aktif. Iya. Nah, itu bagaimana? Kalau bisa diceritakan panjenengan yang aktif atau panjenengan tidak memancing ke anak itu bagaimana Bu? Bisa diceritakan Bu Riana? Iya Bu, karena itu anak-anak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran itu loh Bu, sehingga tidak ada interaksi jadinya, tidak ada interaksi sama Oh ya. sekali. Dan walaupun itu saya sebetulnya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak, dan pertanyaan itu sederhana saja yang saya berikan. Tapi ya seperti itu, anak-anak masih pasif juga Bu. Oh iya wajar ya. Memang kita harus bisa menstimulus anak supaya aktif, interaktif seperti itu. Nah, kemudian kira-kira apa saja ini yang dapat Bu Riana lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, atau mungkin Bu Riana melakukan sebuah inovasi terhadap metode atau strategi pembelajaran yang diharapkan anak-anak itu yang seperti apa? Itu gimana, Bu? Mohon maaf Bu, jaringan terputus Bu. Iya. Bisa dilanjutkan Bu. Bagaimana? Saya ulang lagi, Bu Riana. Iya, nggih. Oh iya, tadi Nah, kan itu tadi ya, anak-anak itu loh Bu ya. Iya Bu. Saya sudah memberikan beberapa pertanyaan untuk anak-anak supaya anak-anak itu bisa lebih aktif, tapi nyatanya anak-anak masih pasif juga Bu. Oh, nggih. Kemudian anak-anak kan sudah dipancing-pancing, dikasih stimulus pertanyaan masih pasif. Nah, kemudian kira-kira apa saja yang terbersit dalam benak Bu Riana untuk mengatasi permasalahan tersebut, atau mungkin Bu Riana melakukan sebuah ide-ide atau metode strategi pembelajaran yang lain yang diharapkan anak. Nah, itu yang ingin anak itu ingin dilayani seperti apa? Itu bagaimana, Bu? Iya. Seharusnya itu menurut saya ini ya Bu ya, seharusnya itu saya mencari ide-ide lain untuk mengatasi permasalahan ini Bu.
dengan menerapkan metode dan strategi yang diharapkan anak-anak itu, Bu. Nah, betul sekali. Kira-kira metode pembelajaran yang bagaimana ini yang sekiranya bisa mengakomodir potensi serta kebutuhan anak-anak dan yang harus dikembangkan ini, Bu, dan juga Bu Riana juga harus menggali ini. Bagaimana, Bu? Iya, Bu. Saya ini harus mencari ide itu tadi ya, Bu, mencari ide kreatif lain yang bisa menumbuhkan dan memotivasi anak-anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan di kelas. Nah, setelah ini mungkin saya akan mencari referensi ide kreatif dari berbagai sumber, Bu, untuk perbaikan dalam proses pembelajaran saya. Nah, ya betul sekali. Baiklah. Nah, memang harus begitu Bu Riana ya, untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kita sebagai seorang guru terkait pembelajaran di kelas. Memang sudah seharusnya dan kita itu memang harus mencari banyak referensi terkait pengembangan pembelajaran, Bu, dan juga ide-ide kreatif dari berbagai sumber seperti yang Panjenengan sampaikan tadi. Panjenengan bisa mengadopsi dari platform ataupun dari website-website yang lain. Seperti itu, Bu. Bu. Iya, Bu. Betul sekali, Bu Titin, bahwa saya juga optimis dan harus bisa berubah serta berproses dalam mengembangkan kompetensi diri saya, khususnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, baik. Jenengan tadi sudah menyampaikan Bu Riana akan mengembangkan kompetensi. Nah, sekarang mengembangkan kompetensi yang bagaimana ini yang mau direncanakan Bu Riana ke depan? Iya, Bu, ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan ini adalah kompetensi mengajar saya. Mungkin saya bisa mencari cara dan dapat merancang strategi pembelajaran yang dapat mendorong keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar itu tadi, Bu. Oh iya ya, kira-kira strategi pembelajaran yang bagaimana ini yang mampu mendorong keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, Bu Riana? Ya, Bu Titin, ada ini, Bu, ada rencana saya itu saya akan mencoba pembelajaran dengan teknik circle time, Bu, di mana aksi dalam kegiatan itu akan mendorong anak lebih bisa terlibat aktif gitu, Bu. Oh iya betul sekali. Kemudian kira-kira nanti ketika Bu Riana melaksanakan praktek pembelajaran dengan teknik circle time itu ada teman yang mendukung atau membantu yang bisa diajak sharing, Bu? Ya, alhamdulillah ada, Bu. Ini nanti saya akan meminta tolong kepada teman saya yaitu Bu Aziza untuk saya ajak berkolaborasi menerapkan ide-ide segar hasil coaching nanti ke anak-anak. Oh iya, bagus sekali, hebat. Kemudian ada lagi nggak hal-hal lain yang mungkin bisa dilakukan Bu Riana atau mendapatkan ide-ide baru, Bu Riana? Iya, bisa, Bu. Nanti saya akan coba untuk melihat video-video inspiratif. Sekarang kan banyak ya, Bu, ya, di seperti contohnya di platform PMM itu loh, Bu. Iya, betul, di Merdeka Mengajar. Banyak sekali video inspirasi, Bu, itu. Iya. Wah, ya, bagus sekali nih idenya Bu Riana. Saya juga salut, terus berkreasi, berproses gitu. Baiklah, ini saya mau bertanya ini yang paling mungkin untuk saat ini dapat Bu Riana lakukan dalam waktu dekat ini kira-kira apa ya, Bu Riana ya? Iya, Bu. Saya nanti akan menyusun rencana pembelajaran yang kreatif, inovatif, dengan menerapkan metode pembelajaran yang tepat untuk mendorong keterlibatan peserta didik saya dalam belajar. Misalnya, mungkin saya akan menggunakan media mengajar yang menarik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu, dengan teknik circle time tadi, Bu. Iya. Ya baiklah. Kira-kira target selesainya kapan ini Bu Riana terhadap teknik yang mau dipraktekkan tadi, Bu Riana? Iya, insya Allah 1 minggu cukup, Bu. Oh, 1 minggu cukup ya, Bu? Nah, selanjutnya supaya nanti kita bisa tahu nih kalau dalam 1 minggu ada progresnya itu bagaimana, Bu Riana? Oh iya, begini, Bu.
nanti kita janjian lagi saja Bu ya, untuk minggu depan. Nanti saya akan menceritakan bagaimana saya berproses dalam 1 minggu ini. Oke, baiklah kalau begitu minggu depan kita janjian lagi ketemu dan bahas progresnya yang akan Jana terapkan ya Bu Riana nggih. Ya, Nah, siap hebat, Bu. baik Bu, kita sudah berada pada penghujung pertemuan. Apa yang Bu Riana dapatkan nih dari hasil diskusi kita kali ini Bu Riana? Iya, saya sangat bersyukur sekali Bu Titin dengan diskusi kita kali ini saya mendapatkan pencerahan dan ide-ide segar atas permasalahan dalam kegiatan pembelajaran saya dengan diskusi yang kita laksanakan hari ini Bu. Oh ya, alhamdulillah. Semoga ide-ide dan juga ide segar, baru dan kreatif bisa terlaksana dengan baik dan nanti hasilnya juga luar biasa bisa merubah perilaku anak di kelas ya Bu ya. Iya, amin. Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih ya Bu Titin saya sudah di coaching hari ini. Terima kasih atas waktunya Bu Titin. Ya, sama-sama Bu. Semoga bermanfaat ya coaching kita kali ini, Bu Riana. Ya Bu, nggih. Langsung refleksi diri latihan coaching. Nama CGP Isnati Rosidatus Solika. Refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Proses percakapan sudah sesuai dengan alur tirta dan sudah menerapkan prinsip kemitraan. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, kosakata perlu ditambah supaya percakapan lebih bermakna dan lebih berbobot lagi. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu persiapan dan fokus pada permasalahan yang ingin diselesaikan. Dan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya yaitu menyiapkan bahan pertanyaan supaya lebih lancar proses coachingnya dan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, terima kasih Bu refleksinya Bu.